Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 23, kita baca ayat 1 sampai 6. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apakah ibu-ibu pernah merasakan cemas? Apakah arti cemas itu? Cemas adalah perasaan tidak tentram, khawatir, takut, gelisah. Perasaan ini adalah normal, tetapi juga bisa menjadi gangguan mental yang parah dan melelahkan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi seperti ini. Pada suatu hari, ada malaikat maut berjumpa dengan seorang ibu dan berkata, "Ibu, hari ini aku akan mengambil salah satu orang di kampung ini." Mendengar perkataan ini, si ibu ini menjadi cemas, lalu menceritakan pada suaminya. Suaminya pun menjadi cemas dan menceritakan pada tetangganya, dan akhirnya tersebarlah berita itu. Sebelum hari berganti, 100 orang di kampung itu meninggal, termasuk si ibu itu. Sesampai di alam maut, si ibu itu marah kepada malaikat maut itu. "Katamu akan kau ambil satu orang di antara kami. Tetapi mengapa 100 orang yang kau ambil?" Jawab si malaikat maut, "Memang aku akan mengambil satu orang di antara kamu. Tapi yang 99 orang itu bukan aku yang mengambilnya, tapi ketakutan dan kecemasan mereka sendiri yang mematikan mereka." Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah penelitian, wanita memiliki resiko gangguan kecemasan hampir 2 kali dibandingkan laki-laki. Studi lain juga menunjukkan bahwa wanita yang rentan mengalami kekerasan menyebabkan wanita itu lebih mudah mengalami kecemasan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, lantas bagaimana Allah menghendaki kita dalam menghadapi kecemasan dalam hidup kita ini? Marilah kita belajar dari Daud. Daud diuji oleh keresahan di banyak kesempatan hidupnya, terutama ketika Saul sedang memburu nyawanya. Namun bagaimana ia mengatasi kecemasan itu? Karena Daud orang yang jujur, ia menyatakan gejolak batinnya lewat syair dan pujian, menceritakan semuanya pada Tuhan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Daud tidak hanya menceritakan sumber kekecewaannya tanpa alasan, tapi dia juga berusaha mencari jawaban dan solusi pada Allah. Karena Daud tahu bahwa Allah adalah gembala yang baik dan setia. Kepercayaannya bahwa Allah adalah pengendali hidup membuatnya memiliki kepasrahan diri dan sukacita. Daud merasa Allah adalah yang memiliki masa depan. Oleh karena itu, perjalanan masa depannya tidak perlu dicemaskan. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan,
Marilah kita melekat pada Allah Sang Gembala kehidupan dan menyatakan semuanya dalam doa dan pujian, karena di sana ada kekuatan, karena seringkali kecemasan menutup pintu dan jendela kesempatan yang disediakan Allah, tapi ketenangan dan kedamaian akan membantu kita melihat jalan keluar, karena Allah akan terus bersama dengan orang-orang yang terus berjuang di dalam jalannya. Amin.